Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya waktu mendaki di Gunung Cikuray. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, dimohon untuk menekan tombol subscribe agar channel kami terus berkembang. Oke, lanjut. Waktu itu tepatnya pada tanggal 6 Juli 2017, hari Kamis, saya berangkat dari Kawali, Ciamis bersama 4 orang teman saya dengan menaiki mobil pribadi. Sedangkan 3 orang lainnya menggunakan sepeda motor, dikarenakan macet. Kita baru nyampe setelah menempuh kurang lebih 7 jam perjalanan. Di pos pemeriksaan Dayuh Manggung, saya ditagih tiket masuk objek wisata Dayuh Manggung sebesar 10.000 per orang dan 10.000 untuk mobil. Teman saya yang memakai sepeda motor udah pada nyampe duluan. Tapi mereka bukan lewat Dayuh Manggung, tapi lewat jalan yang satunya. Ya, kita positive thinking aja. Mungkin mereka udah nyampe pos pemancar duluan. Setelah melewati kebun teh selama 1 jam, barulah kami nyampe di pos pemancar. Tapi pas nyampe di pemancar, teman saya yang 3 orang ternyata belum nyampe di sana. Kita lalu memutuskan menunggu kedatangan mereka sambil ngopi-ngopi dan ngobrol. Barulah setelah setengah jam ngopi, teman saya yang 3 orang itu akhirnya sampai. Namun pada jalan kaki, dengan alasan tenaga motornya kurang memadai. Nah, pada jam 10 malam, kita semua nggak nyadar kalau malam itu adalah malam Jumat. Kita bangun tenda tuh di parkiran. Tapi pas mau tidur, ada bapak-bapak yang bilang, "Ah, tidurnya jangan di sini. Ini lahan parkir. Kalau mau tidur di sana di ujung jalan. Pindahkan tendanya ke sana." Tanpa pikir panjang, saya bersama teman-teman saya langsung memindahkan tenda dan memarkirkan mobil di ujung jalan sana. Pas baru dateng, saya kaget karena lahan parkir yang sempit. Terpaksa saya harus memarkirkan mobil di tepi jurang dan tenda dibangun tepat di depan mobil. Singkat cerita, kami semua tertidur dengan segera. Nah, pada jam 11 malam, saya terbangun dari tidur. Di saat itu, saya merasa ada yang memperhatikan kami dari pos satpam yang ada di sebelah kanan mobil. Saya tengok ke sana beberapa kali, tapi tidak ada apa-apa. Saya belum bisa tidur sampai jam 1:30 pagi. Nah, sekitar jam 1:30, waktu itu saya dalam keadaan setengah sadar, setengah enggak. Tapi menurut saya dalam keadaan sadar karena enggak bisa tidur. Ada segerombolan anak-anak yang loncat dari arah tebing tepat di depan mobil. Anak-anak itu langsung berkumpul dan berdiskusi. Anak-anak itu bilang, "Hei, ayo kita dorong mobilnya ke jurang, nanti biar jatuh ke bawah." Nah, pas anak-anak itu bilang gitu, saya langsung baca ayat kursi beberapa kali dan anak-anak itu pun hilang entah kemana. Setelah jam 3 pagi, saya membangunkan salah satu teman saya dan mengajaknya pergi ke warung untuk ngecharge handphone sambil ngopi. Setelah itu, saya kembali ke ujung jalan untuk membangunkan teman-teman saya karena azan sudah berkumandang, tepatnya azan subuh. Kita semua memindahkan mobil ke tempat parkir dan membereskan tenda dan bersiap-siap untuk mendaki. Sebelum mendaki, kita ngopi sambil ngobrol dulu. Salah satu teman saya yang bernama Tafrihan ngomong sama saya, "Tadi pas lagi tidur, kamu dengar ada anak kecil ketawa nggak?" "Enggak," saya jawab. "Mungkin suara ketawa anak kecil yang didengar Faang adalah anak-anak kecil yang saya lihat semalam." Teman saya yang lainnya ada disentuh pantatnya, ada juga yang disentuh telinganya, yang tidur di mobil bareng saya. Berasa mobilnya ada yang dorong-dorong. Jadi, mobil serasa goyang. Saya bilang ke teman-teman saya, "Ah, sudahlah,
Mungkin itu tempat bermain mereka keganggu sama kita. Sudah, kita sekarang berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita langsung mendaki. Di perjalanan ke puncak, tidak ada gangguan atau apapun. Kita mendaki lancar-lancar aja. Setelah menginap semalam, kita langsung turun. Kita packing dan pergi meninggalkan Gunung Cikuray dengan sejuta misteri di dalamnya. Keesokan harinya, saya menelpon Kang Dede, tukang warung di pos pemancar. Saya menanyakan kepada beliau apa yang saya dan teman-teman alami ketika berada di kawasan Gunung Cikuray. Dia menjawab, itu tuyul ganteng, sebab dia mengganggu tempat bermain mereka terhalangi oleh kamu dan teman-temanmu. Waktu kejadian dan kebetulan malam Jumat. Nggak kenapa-kenapa, mereka cuma mengganggu, namanya juga jin musyrik. Sekarang mah berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakal kenapa-kenapa, jangan difikirkan, yang tenang. Begitu ucapnya. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya hanya berpesan kepada kalian yang mau mendaki ke Gunung Cikuray untuk menjaga sikap dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.